Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kisah Lampau. Menjaga kisah, menyambung warisan. Channel ini merupakan platform yang akan menghadirkan konten yang unik dan menarik tentang sejarah, tradisi, adat istiadat suatu daerah di Pamekasan. Ya, Nah, hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Riyadi. ya. Beliau adalah juru kunci dari Makam Ronggo Sukowati. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Makam Ronggo Sukowati. Beliau adalah Raja Islam di Pamekasan dan kita akan langsung membahas bersama dengan Bapak Riyadi. Ya. Bapak, tentu teman-teman di sini banyak yang ingin bertanya tentang siapa Raja Ronggo Sukowati Ya. dan bagaimana asal-usul beliau, Ya. kehidupan beliau, keluarga beliau seperti apa Bapak Riyadi? Ronggo Sukowati sebetulnya nama aslinya kan Raden Aryasena. Ronggo Sukowati itu putra dari Raden Ponorogo. Gitu deh. Nah, dia memimpin kota Makassar, gitu deh. Setelah pulang dari mondok dari Sunan Giri. Dari Sunan Giri, Ya. baik Pak. Dari Sunan Giri sama Sunan Giri disuruh mampir ke Ampel ceritanya ini. Sunan Ampel di Surabaya itu ya Surabaya. Pak. Baik. Akhirnya dititipin Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Jadi penasehat Ronggo Sukowati. Nah, itu tahun 1530. 30, berarti sudah merdeka ya Pak. Belum merdeka. 1950 Pak. 1530. Oh 500. Dulu ya Pak ya Iya, berarti ya. namanya raja kan. Raja. Gitu loh. Belanda masuk ini udah 1700-an. VOC Pak. Lah iya. Nah, akhirnya Ronggo ini memimpin kota Pamekasan gitu loh dengan kedamaian, ulas asihnya gitu loh. Dia punya gelar namanya Ronggo Sukowati karena ulas asih. Ulas asih. Kata orang Madura itu lego dada, wati urusan hati. Gitu loh. Jadi zamannya Ronggo Sukowati ini banyak sampai dia istilahnya apa ya? Yang dikatakan sandang pangannya untuk cocok tanamnya sampai warga kota Pamekasan itu hasil taninya berlimpah ruah. Perdagangan sampai dari Persia maupun Pakistan, Arab Saudi, Cina datang ke Pamekasan. Pamekasan. Gitu Berarti deh. bisa kita katakan bahwa masa kepemimpinan beliau itu rakyat-rakyat di sini sangat puas dan Sangat sangat puas ini Pak sekali. ya, terjamin Iya, ya, terjamin. sandang pangan Sandang papannya pangan semuanya. Iya. Makanya terkenalnya Ronggo itu karena apa? Kemajuan Pamekasan waktu itu. Gitu loh. Mulai dari Alecor sampai Pademawu sampai Toronan itu sandang pangan udah luar biasa waktu itu. Gitu loh. Nah, perdagangannya iya, terus kerjasamanya antara kerajaan seluruh Nusantara sampai ke Asia. Bahkan terkenal sampai ke ini Pak ya, Asia ya Pak Iya, ya. Asia. Sungkannya Ronggo. Makanya waktu zamannya Ronggo itu Bali pun tidak terima, akhirnya berani ngajak perangan gitu. Akhirnya kalah Bali. Akhirnya dia bayar upeti juga ke Ronggo Sukowati, ke Pamekasan. Gitu. Itu kelebihannya Ronggo luar biasa. Makanya waktu itu Pamekasan mulai gembur zamannya Ronggo Sukowati. Gitu deh. Terus untuk kehidupan beliau Pak, keluarganya, ayah ibunya atau apa memang raja dari orang tuanya jadi sehingga turun-temurun anaknya memang. Oh iya, karena Ronggo Sukowati itu putra dari Raden Ponorogo, Pak. Waktu itu Ponorogo memimpin kerajaan Lawangan Daya. Kalau kata orang Madura itu Labengan Dajah. Nah, ada di sana di Ponorogo. Gitu loh. Nah, sedangkan Ronggo Sukowati ingin bikin kerajaan waktu itu, gitu loh. Batu datangnya dari Mojopahit, jatuh di Talang karena tidak ada armada terlalu berat. Akhirnya dibatalkan. Jadilah
Candi Burung. Udah lengkap itu semua. Candi apa? Candi Burung. Di mana Bapak? Daerah Kalau boleh saya Propo. tahu, daerah Propo. Iya, ada tuh tempatnya. Dibatalkan. Akhirnya Arca itu dibikin wihara sana sama Ronggo. Di Talang itu Di ya Talang Pak itu. ya. Ronggo bikin kerajaan di Kresidenan. Gitu. Biarpun gereja itu juga Ronggo juga yang bikin. Masjid Jami. Masjid Agung Ya, Asyhada Masjid itu Agung ya Syahada Pak. itu. Karena dari apa? Dia merangkul biarpun berbeda agama, tapi dirangkul semua. Baik, Itu Pak. kelebihannya Ronggo gitu loh. Berarti menghargai Pak ya, Menghargai, toleransinya Pak, tinggi. Gitu. Jadi Ronggo ini sebetulnya memang welas asihnya luar biasa gitu. Sampai tidak pernah membedakan orang, mulai dari prajuritnya, keraton, orang-orang keraton. Makanya kalau yang dikatakan daerah Pademau itu Kedemangan, Mbak, tempatnya. Kalau zaman sekarang ini Kelebun, Kelebun, Demang itu. Demang itu artinya Kelebun Pak. Ya, itu ada di Pademau. Baik Pak. Apa kalau di Parteker itu yang dikatakan Amparteker itu pertemuan para saudagar yang dari luar, gitu loh, maupun dari luar Jawa, luar Indonesia, luar dari Mataram, gitu loh. Itu ada di sana, gitu loh. Nah, pertemuannya untuk lelang bisnisnya di daerah Patemon. Oh, daerah Patemon. Gitu loh. Baik. Itu lelang bisnisnya di sana. Gitu loh. Jadi tambah maju waktu itu. Ada di sana, di makamnya itu simbol-simbolnya, Pak. Oh, lengkap nggih Pak? Iya, ada ukiran paling depan, di situ ada. Kan itu filsafat semua, Pak. Ada gambar burung, ada cocok tanam. Nah, dan juga Ronggo ini memang ahli perang, Pak. Ahli perang berarti Ya. saat berperang beliau dengan persenjataan persenjatanya dikatakan senjata andalannya itu namanya keris Joko Piturun. Nyak Ronggo itu. Gitu. Jadi Ronggo itu memang diseganin para kerajaan, diseganin para ulama. Karena itu termasuk santri kesayangan Sunan Giri. Ronggo Soekwati ini. Makanya dari sayangnya Sunan Giri akhirnya dinikahkan dengan ponakannya. Yang bernama siapa Bapak? Yang bernama Siti Fatimah. Julukannya Buju Enteng. Siti Fatimah ini putra dari Ratu Epuh Sampang. Gitu loh. Ceritanya seperti itu. Baik Bapak. Ini memang cerdas, Pak. Karena dia berguru Islamnya itu ke Keratoh yang di sana, Banyuanyar. Beranyar. Berarti sekolah kecil beliau? Oh, bukan. Oh. Keratoh yang Banyuanyar nih hijrah ke Lawangan Daya. Gurunya Raden Ponorogo sama Raden Arya Sena. Namanya Kiai Suber. Dan Kiai Suber ini sampai saat ini masih ada nggih Pak? Ada di Banyuanyar. Di sana itu namanya Kiai Suber. Berarti Raja Ronggo Soekwati semasa kecilnya menuntut ilmu di sana. Pak? Bukan Kiai Suber yang ke sini. Oke, Suber ke sini terus Raja Ronggo Soekwati berguru ke Kiai Suber. Ya, dengan Raden Ponorogo. Jadi karena kecerdasannya Ronggo Soekwati akhirnya sama Raden Ponorogo dipesantrenkan ke Sunan Giri. Sunan Giri ada di Gresik. Baik Pak. Gitu loh. Sampai dewasa. Gitu loh. Memang cerdas, pintar. Terkenalnya Ronggo ini karena dia kewaliannya sebetulnya, bukan rajanya. Walinya berarti punya ini Pak. Memang kalau wali itu sepertinya sudah turun-temurun ya Pak ya? Bukan, ada kelebihan khusus. Ya, maksudnya kelebihan khusus itu biasanya diturunkan. Setiap generasi itu biasanya ada Pak ya. Dan itu bukan maksud untuk diturunkan, memang turun secara sendiri dari anugerah ya Pak ya. Kan
Raja Brawijaya V ini kan muridnya Sunan Kalijogo, Pak. Jadi ilmu tasawufnya luar biasa. Turun juga ke Ronggo Sokoati kan gitu. Gitu loh. Dari pintarnya juga Ronggo Sokoati ini, mengapa dikatakan Ronggo Sokoati ini wali? Karena apa? Ronggo Sokoati ini pernah waktu mimpin kerajaan Pamekasan, pernah punya satu beban masalah yang sangat besar. Selama 7 tahun tidak ada hujan datang. Tidak ada hujan datang ya Pak. Nah, sampai bumbung itu mau habis. Akhirnya Ronggo Sokoati ini mendapatkan petunjuk. Nyuruh prajurit, coba kamu berjalan ke arah timur selatan. Ada apa di sana? Nah, ketemu sama Sayyid Abdurrahman. Ketemu sama Sayyid Abdurrahman. Nah, nanya yang namanya prajurit. Saya mau bikin pendepokan di sini. Oh ya, pulang. Prajurit itu ngasih tahu ke Ronggo bahwa di situ ada seseorang gitu loh. Luar biasa. Lah itu yang saya cari. Udah bikinin pendepokan itu. Nah, terus saya minta doakan. Setelah selesai pendepokan itu, hujan datang. Nah, itu kelebihannya Ronggo Sokoati. Jadi biarpun tidak ada yang saya tahu bahwa ada orang yang dekat sama Allah gitu loh. Berarti semasa kecilnya beliau berguru ke Kiai Suber, Ya, terus ke Sunan Giri yang ada di Sunan Gresik, Giri. terus setelah itu Karena karena Raden Ponorogo udah sepuh, akhirnya suruh pulang. kira-kira Bapak umur berapa Pak Raja Ronggo Sokoati ini? Yang mimpin. Beliau mungkin umur berapa saat beliau diangkat menjadi seorang raja? Ya kalau kedewasaan itu zaman dulu, Pak. Kalau udah lebih dari 20 udah dewasa. Sudah dewasa. Gitu loh. Sedangkan dia memimpin 1528. Gitu loh. Berarti sangat mudah nggih Pak Sangat untuk mudah. memimpin Iya. untuk mengemban Mengemban sebuah tugas yang besar. Iya. Gitu loh. Kan kalau zaman dulu tuh kelihatan dari yang di Timur Talang itu, terus Masjid Jami waktu itu, terus gereja, berarti Presidenan, berarti kan bangunan Pak, orang udah 1.500 masih. Benar Pak, dan beliau dan bangunan ini tetap ini Pak ya, Ya, sampai saat sampai ini saat ini. terjaga. Makanya sampai istilahnya dari luar ke sini bekerja sama kan gitu. Iya, berarti semasa kecilnya Pak beliau itu menuntut ilmunya itu ilmu apa Pak? Apa ilmu kewaliannya? Ngaji Pak pertama, Berarti ke ngaji. Suber, Oh ngaji. belajar ngaji. Gitu. Setelah mulai remaja sama ke Suber, suruh hijrah ke Sunan Giri. Sunan Giri. Di sana ngaji lagi Mondok. atau? Oh mondok. Mondok di sana sampai dia istilahnya belajar ilmu tarekohnya di sana. Baik. Gitu. Apakah ada pendidikan formal khusus yang dijalani? Oh pasti, kalau kerajaan itu sudah pasti. Ya, di mana Pak? Gitu. Raja Ronggo Sokoati sekolah dulu. Ya kan Sunan Giri ini Pondok ya Pak ya? Bukan hanya pondok, Putra Kedaton, raja juga. Dia selebihnya punya pondok dan juga dia raja. Sunan Giri ini, gitu deh. Ya. Nah, di sana yang dikatakan belajar ketatanegaraan di sana. Ronggo Sokoati ini dengan teknik perangnya, pendekarnya, silatnya lah, gitu loh. Jadi Digiri semua. Ya, yang di sini hanya mengaji ya Pak. Ya, kalau sini kan belajar ngajinya waktu masih anak-anak. Ya. Gitu loh. Untuk pendidikan Islam dan pengetahuannya dan juga pencak silatnya itu di Sunan Giri, di Gresik. Di Gresik. Oh, baik. Karena itu yang dikatakan Pak, Putra Kedaton. Putra Kedaton. Kediri ini Putra Kedaton. Memang asli keturunan raja.
Dan sepertinya memang pada zaman dahulu itu Bapak tidak semuanya penduduk bisa menuntut ilmu Oh ya Pak. iya, Hanya putra-putri putra-putra keraton yang keraton bisa. Iya mesti. benar. Makanya yang dikatakan Penyu Anyar itu, Mbak, dikatakan gurunya raja yang di sana. Ya. Itu dikatakan gurunya raja. Sampai ke belakangnya tetap. Makanya kiai-kiai di mana pasti berguru ke sana. Gitu loh. Baik Pak. Setelah beliau dipanggil oleh ayahnya, setelah menempuh pendidikan di Sunan Giri, beliau dipanggil ayahnya karena ayahnya sudah ini Pak ya, Iya, udah sepuh gitu Pak Bu. ya. Akhirnya dibuatkanlah sebuah keraton atau kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ronggo Sokowati. Disitulah mulai ya Pak ya, sudah kelihatan bahwa beliau sakti, terus Raja Ya, Islam pertama, Islam ulas pertama. kasihnya Ulas bagus ya kasihnya. Pak ya. Jadi seperti di tiap rumah-rumah suro banyak. Karena apa? Memperluas Islamnya Ronggo Sokowati itu. Jadi setiap belajar ngajinya tuh akhirnya banyak kan gitu. Sepulangnya dari Giri, Ronggo ini, Raden Arsena ini sama Sunan Jadi Giri suruh mampir ke Sunan Ampel. Akhirnya dititipin Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih gitu loh, untuk penasehat. Dan guru ngajinya anak-anaknya Ronggo. Seperti Pangeran Jimat, Raden Ayopata, Purboyo, ngaji ke Abdurrahman ini. Gitu loh. baik Pak. Sama-sama betul, di sini ada keraton, di sana ada keraton. Betul juga. Gitu. Ya, baik Bapak, menarik sekali tadi bahwa Raja Ronggo Sokowati mendirikan atau memperluas penyebaran ilmu agama itu dengan mendirikan beberapa surau atau musola Nah, supaya penduduk bisa Nah, menuntut ilmu ilmu. agama di situ Pak ya. Ya. Selain itu apa saja yang dilakukan oleh Raja Ronggo Sokowati di masa kepemimpinannya tidak hanya untuk menyebarkan ilmu agama, tapi mungkin juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau mungkin kebijakan ekonomi, pangan sandang yang terpenuhi untuk masyarakat atau mungkin ilmu-ilmu lain Pak. Dulu itu zamannya Ronggo di peta-peta, Pak. Tanah kerajaan itu. Ini ada yang megang si A, si B, si C, daerah dari anggaplah Pademau, Bagantenan, terus Waru, Tamberu. Nah, itu semua disebar. Nah, makanya warga yang megang tanah Martikan itu, gitu loh. Itu setelah berhasil cocok tanamnya, sebagian dibawa ke keraton. Separuhnya Janu sendiri menghidupin keluarganya. Gitu loh. Bagian daerah pesisir lain lagi untuk perikanan. Dikasih caranya sama kelebihannya Ronggo di sana turun langsung. Caranya begini ya, begini. Makanya karena senang sama ikan sambil ngajarin nelayan itu. Gitu loh. Diajarin cara apa Pak kalau Cara ke nelayan? menangkapnya. Oh, cara menangkap. Iya, sama rakitnya. Hmm. Akhirnya berkembang luas. Gitu loh. Kalau garam itu udah zamannya Belanda. Zaman Belanda. Iya. Berarti setelah Raja Ronggo Ya, Sokowati ya setelah Pak. Ronggo Sokowati. Untuk selain ikan Pak, karena beliau memang suka ikan, Iya. apalagi Pak? Apa mungkin pencak silatnya atau Oh iya. itu juga disebarkan ke penduduk Pak ya? Karena untuk prajurit kan, Pak. Ya. Nah, di Kowel ini tempatnya abdi dulu ceritanya. Tempatnya apa Pak? Abdi dalam. Abdi dalam. Gitu. Kowel ini. Abdi dalam itu apa Pak? Kowel itu ini pembantunya keraton. Oh, pembantunya keraton. Gitu loh. Ya. Namanya abdi dalam. Gitu. Ada laki, ada perempuan. Tuh. Jadi ya pendidikannya juga bagus Ronggo. Ya. Gitu loh. Ada orang luar yang datang kan gitu, seperti Cina, belajar dagangan Cina, gitu. Berarti juga beliau ini Pak ya, ilmu pengetahuannya selain ilmu Islamnya juga bagus ya Pak Iya, ya? karena dari kecerdasannya. Gitu. Ronggo sebetulnya kan cerdas Pak aslinya.
pinter, kecerdasannya luar biasa. Makanya Sendang Pangan itu sampai menyebar luas dengan cepatnya. Cocok pertanian setelah tanah itu gembur. Gitu loh. Ada gambarnya di sana di di falsafatnya ukiran. Jadi cara mengolah tanah pakai sapi gitu. Traktor Ada. itu ya Pak ya. Kalau sekarang kan Iya, tergantikan dengan sekarang kan traktor ya Pak ya. traktor, dulu kan sapi. Harusnya Gitu. ya. Jadi ini Pak ya itu dalam hal sandang Pak ya, Iya. sandang. Oh, dalam hal pangan Pak ya. Pangan. Kalau untuk sandang sendiri Pak, apakah dulu sangat terjamin untuk pakaiannya penduduk-penduduk apa masih sangat minimal bahkan Pak? Kan perdagangan Ronggo Sukowati ini bukan hanya Nusantara, se-Asia. Oh, Jadi mau lain baju apa datang dari luar udah. Gitu deh. Ronggo ini memang mengapa Ronggo diseganin? Karena dari kebijakannya. Kalau udah merah, perang, itu Ronggo sampai terjadi perangnya Bali, gitu loh. Sampai guling di Gresik itu digulingkan sama Ronggo gitu loh. Ya. Segannya di situ. Nggak mau nyalah tapi jangan disalahin. Itu Ronggo. Nah, jadi berarti bisa kita katakan bahwa masa kepemimpinan beliau itu bagus, bijak ya Pak ya, semua kebutuhan masyarakat sangat terpenuhi. Terus juga untuk welas asihnya sangat tinggi, Iya, sangat ya tinggi. Pak ya Pak. Terus saya ingin bertanya nih Bapak, beliau meninggal dunia tahun berapa Bapak? Dan mengapa beliau bisa meninggal dunia? Apa mungkin meninggal dunia karena sakit atau? Karena udah sepuh. Oh, karena sudah sepuh. Iya, makanya karena udah sepuh akhirnya 1630 diangkatlah seorang raja. Karena waktu itu putra mahkota Pangeran Jimat ini masih belum dewasa. Akhirnya ngambil putra dari Selir yang namanya Purboyo. Baik Pak. Nah, Purboyo itu baru diangkat tahun 1630. Lah, yang berperang dengan Mataram itu bukan Ronggo Sukowati, Purboyo. Gitu loh. Purboyo ini dengar mau diserbu dengan Mataram, akhirnya jemput bola. Disamperin ke Bangkalan, ke Kamal ceritanya itu. Perang di sana, 100 banding 500, menang. Nah, kedua kalinya datang 10.000 pasukan. Dengan pasukan Purboyo itu 100, akhirnya ada dia mengatakan etempeng pote matah engko pote tolang. Nah, itu artinya apa Bapak? Nah, etempeng kok dan segala nyorot engko aperlangah sampai titik deras penghabisan. Itu semboyannya Purboyo. Nah, kan versi mengatakan itu dikatakan Sakera bukan. Itu Purboyo. Gitu loh. Sudah dari dulu berarti ya Pak? Iya, udah mulai slogan dulu. itu. Gitu loh. Jadi perangnya itu di Banggala, di Kamal, bukan di Pamekasan. Nah, seru sekali ya Pak ya. Untuk makam Raja Ronggo Sukowati sendiri itu lokasinya berada di makam sebelah mana Bapak? Di tengah. Di tengah. Makam Ronggo Sukowati ini, Di tengah makam ya, raja Pak. sini. Apakah ada tanda khusus yang membedakan dengan makam yang lain? Ada. Nah, seperti apa Pak? Mulai tandanya? dari ukirannya sampai ke misalnya itu beda. Perbedaannya apa Pak? Apa mungkin misalnya ada corak? Enggak, bukan masalah coran. Kita di Astifak, istilahnya purbakala. Iya. Itu ketahuan, Mbak. Kalau maunya ini tahun 1500 sekian. Sedangkan lainnya tuh beda. Maka apalagi yang sekarang kan dilihat dari batu kalau di purbakala. Gitu loh. Oh, bedanya. Jadi ketahuannya di sana. Nah, terus ukiran itu setelah dicek di purbakala itu tahun 1560-an. Gitu deh. Baik. Untuk makamnya sendiri hanya makam Raja Ronggo Sukowati atau berdampingan dengan keluarga beliau, Pak? Iya, berdampingan. Siapa saja, Pak? Istrinya? Istrinya yang di sana. Hanya istrinya saja ya, Pak? Cicitnya ada di dalam. Oh, cicitnya ada. Ya, kan gini, Mbak. Ronggo Sukowati ini punya putra dari Raden Pangeran Jimat sama Raden Ayu Pacar. Raden Ayu Pacar ini kan hijrah, nikah dengan Adiningrat I Sumenep.
dia punya putra yang namanya Raden Kusumo. Raden Kusumo punya putra Raden Aryo Kusumo. Hijrah waktu perang Mataram. Nah, kan waktu itu kan dikikis semua, Pak, keturunan Nonggo. Akhirnya dibawa ke Banten. Muncullah Raden Aryo Kusumo Wijaya. Setelah itu 1800 muncullah Raden Trunojoyo Kusumo. Nah ini yang membalas perang dengan Mataram. Waktu VOC udah. Nah ini yang berperang sampai mengalahkan Mataram. Dia dijulukin raja dari Bangkalan, Pasuruan, Gresik sampai Sumenep. Nama pasukannya Maduratna. Maduratna. Gitu deh. Itu cicitnya Ronggo udah. Karena udah 1800 Trunojoyo itu. Dari 1500 Dari Pak ya, 1800. Ya. Oh, Kalau yang dari Selir, ya. Purboyo itu punya orang tua yang namanya Nyi Rembesen, Mbak. Nyi Rembesen ini istri Ronggo Sukowati. Selir. Bukan yang Raden Bukan, Ayu Pacar tadi itu, Pak. Raden Ayu Pacar kan putranya Ujentan. Oh. Ronggo punya istri 2. Selir namanya Nyi Rembesen, punya putra yang namanya Purboyo. Lah Purboyo ini yang melahirkan Raden Daksena, Adikoro 1, Adikoro 2. Gitu deh. Baik, Pak. Sampai nyampe ke Bondowoso. Bondowoso. Namanya Raden Asrar. Raja Ronggo juga, tapi bukan Ronggo Sukowati. Baik, Pak. Berarti banyak ya, Pak ya. Iya. Nah, untuk makamnya sendiri Bapak apakah ada urutannya dalam merawat makamnya atau ada sesajen yang harus diberikan setiap hari Jumat? Sebetulnya gini, Mbak. Kalau sesajen tidak ada. Tidak ada. Ronggo Sukowati ini karena ini cerita mistis sudah ya. Memang mau jelasin repot gitu loh. Kalau tamunya Ronggo ini, Mbak, terus terang aja. Kalau tamunya Ronggo urusan yang tidak terlihat luar biasa. Banyak. Seperti apa, Pak? Ini Contohnya, pasti teman-teman di sini sudah penasaran dengan hal-hal mistis yang terjadi. Nabi Khidir sering ke sana. Terus Sunan Kalijogo sering ke sana. Kiai Hamid Isbet, Syekh Banten Al-Bantani sering ke sana. Bapak bisa melihat langsung atau Oh iya. Saya terus terang aja 23 tahun yang mencari. Yang berjalan kaki. Baru berhenti saya 2008. Maksudnya berjalan kaki, Pak? Keliling seluruh Indonesia. Hanya waktu itu Aceh saya tidak pernah nyampe, Pak. Karena waktu itu tidak aman. Gam. Jadi kita main ke makam-makam itu kalau belum ketemu saya tidak pulang. Itu mulai dulu. Jadi kalau sama Ronggo udah hal yang biasa. Berarti Bapak bisa melihat. Iya. Itu. Maksudnya saat kayak Sunan Kalijogo itu bertemu di makamnya. Bukan saya gini ya. Saya contohkan. Kan orang-orang saya banyak. Ya. Saya kalau ingin mau masuk ke dalam untuk bersikir bersama, sama harus wanti-wanti. Tandanya seperti ini. Nabi Khidir aja ketemu begini. Saya bilang, tapi setelah itu, nih nanti ada tamu istimewa. Saya tinggal. Sedangkan anak-anak itu karena tidak konsentrasi. Mana bah tamunya? Barusannya baju hitam dicari yang tidak ada. Nah, kan namanya teledor. Gitu loh. Banyak kalau seperti itu. Makanya kita mau cerita seperti itu sulit diceritakan. Tapi kita punya teman yang bikin media sama kita. Gitu loh. Ciri-cirinya seperti ini. Tapi saya tidak mesti tahu kalau itu Nabi Khidir. Tapi saya udah bilang ada tamu istimewa. Gitu. Udah salaman semua, orangnya masuk, dicari ke dalam, ya tidak ada. Namanya berarti tamu gaib. Banyak yang ini Pak ya, banyak yang ziarah ke makamnya Raja Ronggo Sukowati. Sebetulnya Ronggo Sukowati itu jarang Pak, mulai dulu. Tapi orang berpangkat yang sering. Yang ziarah ke sana Pak? Ya, seperti kayak Muhammad Rafi'i, Banyuanyar itu, gitu. Terus Pak Mahfud MD, Jokowi itu yang pertama, yang pilih pertama itu Jokowi. Pak Prabowo belum sampai, gitu. Terus SBY itu pernah.
Jadi Bapak sendiri yang langsung menerima Iya menerima sama Pak Bupati. orang-orang penting. Oh, baik. Kalau Pak Jokowi itu nggak perlu disambut waktu itu pertama itu. Hanya datang jam 2 Jam 2 malam langsung masuk dini dalam. hari ya Pak ya? Iya. Yang pemilihan pertama. Ya. Gitu loh. Karena di sana Pak kan Pak Jokowi itu masih keturunan ke Solo. Sedangkan cicinya Ronggo ini keturunan keempat yang dikatakan Gung Sepuh ini berbisanan dengan Mangkubono keempat. Jadi Mangkubono kelima ini membawa Raden Ayu Cendana Ungu dibawa ke Solo. Jadi Solo itu masih ada keturunan Ronggo. Daerah Solo ya Pak Ya, makanya setiap 6 bulan sekali kerajaan Keraton Solo pasti datang ke Pamekasan. Itu rutin ya Pak ya pasti rutin ya Pak itu. ya. Terus untuk makam Raja Ronggo Sukowati sendiri Bapak tentunya saat ini sudah jauh berbeda dengan saat dulu kondisinya Pak ya. Saya ingin bertanya apakah makam itu memang khusus untuk Raja Ronggo Sukowati atau boleh untuk masyarakat secara umum Pak? Sebetulnya itu kan fasenya ada 3 Pak. Ya. Fase 1 Ronggo Sukowati. Fase 2 dilonggarnya gedungnya Ronggo Sukowati. Fase 3 itu pintu depan. Fase 4 yang rumah depan yang besar itu. Gitu loh. Yang masuk ke kalau di tempatnya Ronggo Sukowati tidak boleh siapapun masuk di sana. Karena itu udah termasuk purbakala. Jadi sudah ini Pak ya peninggalan masa lalu. Peninggalan masa lalu. Ya. Kalau ditambahin baru itu bukan purbakala udah. Benar Bapak. Jadi fase 3 itu nomor 1, nomor 2 enggak boleh ditempati. Nah, kalau yang 3 ke 4 masih boleh, tapi keturunannya. Keturunan Raja Ronggo Sukowati. Kan di sana yang ditaruh kebanyakan keturunan. Berarti untuk masyarakat secara umum itu tidak boleh Pak ya? Sebetulnya boleh. Tapi taruh di belakang. Oh di belakang. Ya, gitu deh. Tapi kalau masih family taruh sana, pinggiran sana boleh biarpun di depan. Gitu deh. Kebanyakan seperti itu. Baik Pak. Luas kan makamnya. Iya benar. Untuk makamnya sendiri tidak pernah direnovasi atau sudah mengalami beberapa renovasi? Tidak boleh Pak ya? Tidak boleh. Cuma dibersihkan, hanya dibersihkan. Ya Pak ya? Kalau kita renovasi paling hanya keramiknya. Tapi kita laporan dulu ke purbakala. Gitu loh. Karena di situ ada undang-undangnya, Pak. Merubah atau merusak kita kena hukum gitu loh. Hanya bedanya gini Pak, sayangnya mulai dulu sampai sekarang itu pemerintah sulit untuk terjun. Maksudnya terjun untuk ini Pak ya? Iya, meninjau langsung kondisinya. Bukan masa membantu ininya ini mulai dulu tuh enggak ada. Jadi hanya kita ngerawat sama teman-teman saja. Terus saya mau tanya lagi Pak, kalau misalnya saat malam hari ada penduduk yang lewat di sekitar makam Raja Ronggo Sukowati itu, apakah pernah terjadi sesuatu hal yang aneh? Enggak. Saat hanya di sana itu Pak. Pernah kejadian bukan malam hari itu. Siang. Ada pengamen berhenti di sana, turun dari mobil lewat dalam makam, dia sambil nyanyi. Oh. Ya, itu akhirnya mau jelang maghrib dia ngamen di pekarangan Ronggo itu akhirnya kesusupan itu. Kesurupan Pak? Kesurupan itu. Sampai jam 11 malam. Akhirnya saya dipanggil sama yang punya rumah itu. Akhirnya kamu yang dibilangin kok nyanyi di sana. Nyanyi kan itu. Sembuhnya jam 11 malam. Sembuhnya bagaimana Pak caranya? Hanya dikasih air Pak. Dikasih air. Iya. Gitu. Terus setelah sadar saya tanyain, kamu tadi lewat Ronggo, sebelahnya Ronggo lagi nabung gendang sambil nyanyi-nyanyi. Iya Pak. Makanya akhirnya sama anunya itu suruh beli kembang, suruh main ke Ronggo. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang penting di sana jangan bernyanyi.
Jangan nyanyi ya Pak ya. Iya. Kejadian itu banyak itu kalau sambil nyanyi. Nggak usah itu, HP aja. Kalau nggak ada yang biasanya HP-nya ngeblank. Kalau di dalam ronggoknya, kalau nyetel musik, kalau Nyetel foto-foto musik. enggak, gitu loh. Iya, Pak. Itu kelebihannya ronggo di sana. Iya, Pak. Karomahnya. Karomnya. Iya. Gitu loh. Benar, karena memang cerita sejarah itu Pak ya, kan diturunkan turun-temurun Oh ya iya, Pak. betul. Nah sedangkan pelaku atau tokoh dari masa lalu itu sudah meninggal dunia. Bener. Jadi sehingga menyebabkan adanya versi yang berbeda dalam setiap ceritanya ya Pak ya. Jadi jika ada perbedaan penafsiran atau cerita itu merupakan hal yang lumrah Ya, gitu Pak. lumrah, makanya saya umum. hanya tahu aja gitu, biarkan saja nyampe mana mentoknya kan gitu. Gitu. Betul. Karena perbedaannya kita terlalu jauh. Benar. Saya nunggu zamannya gitu, saya lahirnya segini. Gitu kan begitulah bedanya. Gitu loh. Nah, baik Bapak, banyak sekali yang sudah kita pelajari dari Bapak Riyadi sebagai juru kunci dari makam Raja Ronggo Sukowati. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Teman-teman, semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Amin, Amin ya amin, rabbal amin. alamin. Teman-teman, jangan lupa tonton terus video kami di Kisah Lampau Media. Jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel dan juga akun media sosial kami lainnya. Dan juga jika teman-teman sibuk, jangan lupa juga teman-teman bisa untuk mendengarkan cerita-cerita sejarah menarik di Noise dan Spotify. Terima kasih banyak Bapak Riyadi. Ya, sama-sama. Ya, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.